Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma yafqahu qawli. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini cerah ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah cerah. Enggak ngantuk? Enggak tidur siang? Nanti pulang tidur. Iya. Gak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita nyari berkahnya, berkah sedekahnya dari Ibu Fadila, berkah ilmunya. Saya nggak bisa sedekah apa-apa selain sedekah ilmu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan pahala sedekah. Tabassumuka ila akhika, sedekahun senyumnya ibu-ibu kepada sesama kita itu juga sedekah. Ibu-ibu ikut membantu membagikan makanan itu juga sedekah. Ya ibu-ibu, semua yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Masih dalam keadaan Maulid Nabi, hari ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya nggak akan membicarakan masalah lain selain tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita, termasuk kita sendiri, mungkin mengidolakan artis-artis. Seharusnya yang kita idolakan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang begitu besar cintanya kepada umatnya. Ummati kata Rasul. Di sini dalam kitab Duratun Nasihin ada di bab fi wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di bab ini disebutkan tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ketika Nabi Muhammad selesai khutbah yang terakhir kali di hari Arafah, ya, itu adalah pada hari Jumat, ba'da asri yaumul Jumu'ah, setelah salat asar, ketika hari Jumat di hari Arafah, fi hajjatil wada', ada haji wada', Nabi Muhammad SAW berdiri di atas Arafah. Kemudian beliau berkhutbah di situ untuk terakhir kali, bahwasanya hari ini telah sempurna agama Islam. Ya, telah sempurna agama, dan aku wasiatkan kepadamu dua hal, kata Nabi. Ketika kelak Nabi Muhammad tidak lagi bersama kita, ada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu-ibu, masih dalam suasana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW? Sudah mendengar ceritanya? Sudah. Bu Fadila? Apa ceritanya? Ya ibu cerita dulu baru kita mendengar. Coba, ibu-ibu katanya sudah dengar tentang Nabi. Saya mau dengar nih, sejauh mana sih kenalnya Nabi Muhammad. Coba Bu Fadila. Nabi Muhammad itu seperti apa Bu akhlaknya? Atau lahirnya kapan, ibunya siapa, bapaknya siapa? Coba. Lahirnya ya hari ini lah Bu. Ya, Tanggal 12 ini. lahirnya. Ya. Terus nama ayahnya siapa? Enggak tahu. Gak tahu nama Belum ayahnya. tahu. Nama ibunya? Enggak tahu juga. Iya. Ibu belum ngajari ya saya enggak tahu. Ya kan saya tahu ya di kelas yang mekanis
Bu Setia, Nabi Muhammad itu siapa nama bapaknya? Said Abdullah. Abdullah. Ibunya? Siti Aminah. Siti Aminah. Sebentar. Kemudian Nabi Muhammad, coba ceritain dari pertama lahirnya, kemudian diasuh siapa? Kurang paham, Bu. Masya Allah. Dengerin cerita aja udah menyuruh. Cuman tahu bapak sama emaknya. Iya, alhamdulillah ya Bu, yang mendingan daripada sekarang. Ada yang lain atau Bu ini nambahin coba? Apa yang tahu ngaco? Nabi Muhammad lahirnya, terus ketika lahir siapa yang mengasuh? Coba. Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Maulid ya, Bu ya. Terus biar apa? Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Maulid di tahun Gajah. Nama ayahnya Said Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Terus Nabi yang sangat dimuliakan. Siti Aminah, ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad usia berapa? Nah, itu ada yang tahu, coba sini. Jadi Nabi Muhammad itu tadi takut roaming ya. Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya Bu ya. Di kota Mekah. Beliau lahir dalam keadaan yatim Bu. Bapaknya udah nggak ada. Jadi begitu lahir sudah tidak ketemu bapak. Nah begitu lahir usia 6 tahun, Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya wafat. Jadi 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya. Kemudian tidak lama meninggal juga. Abdul Muthalib diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi Muhammad yang kemudian akan menikah dengan anaknya Nabi Muhammad yaitu Siti Fatimah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu terlahir yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad juga ummi, buta huruf, tidak bisa membaca. Tapi beliau cerdas dan sangat jujur. Ketika umur 15 tahun sudah dipercaya oleh kaum Quraisy untuk memimpin sebuah rapat, sebuah musyawarah penempatan Hajar Aswad di Ka'bah pada saat itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad terkenal jujur. Ada 4 sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya Benar. jujur. Amanah, Benar. amanah itu dia amanah terpercaya. Tabligh menyampaikan. Terus fatonah, Cerdik. fatonah cerdas atau cerdik. Nah, karena Rasul itu amanah, jujur. Ketika ada Hajar Aswad di Ka'bah pada saat itu kan ingin ditempatkan, ya. Kaum Quraisy itu berebut siapa nih yang akan menempatkan, karena semua suku berebut mau menempatkan Hajar Aswad itu, gitu. Akhirnya diputuskanlah siapa yang pertama kali nanti masuk ke Ka'bah ini dialah yang akan menjadi pemimpin kita, jadi hakimnya. Ternyata Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram. Ya. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk memimpin kaum. Dengan bijaksananya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya semua kaum boleh memindahkan Hajar Aswad dengan cara menyiapkan kain panjang berwarna putih. Jadi setiap sudut dipegang oleh masing-masing ketua kaum. Itulah salah satu bentuk betapa bijaksananya Nabi Muhammad sejak umur 15 tahun sudah dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad itu sengaja oleh Allah dibuat buta huruf, tidak bisa membaca. Karena apa? Karena akan diturunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak mungkin menciptakan Al-Quran karena buta huruf tidak bisa membaca. Supaya umat itu yakin Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad
berdagang dengan pamannya Abu Thalib sejak umur 15 tahun. Jadi ibu-ibu semua adalah pewarisnya Nabi Muhammad ya, pedagang. Iya kan? 10 pintu rezeki, 9 dari perdagangan. Termasuk Nabi Muhammad sendiri berdagang, berlayar, sampai-sampai ketemu jodohnya pedagang juga, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu seorang yang kaya raya, pedagang juga, seorang janda. Nabi Muhammad masih berjaka, masih bujang, umur 25 tahun. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Beda berapa, Bu? 15 tahun. Berondong ya. Siti Khadijah sangat kagum dengan Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad dengan Abu Thalib itu sering berdagang ke tempatnya Siti Khadijah, membawa barang. Siti Khadijah sangat kagum karena Nabi Muhammad paling jujur di antara pedagang-pedagang yang lain. Jadi kalau Nabi Muhammad berdagang itu nggak pernah memanipulasi ya, nggak pernah timbangan dibohong-bohongin timbangannya, ya Bu ya. Kemudian kalau beliau berdagang, misalnya saya dagang ini kain, kata Nabi Muhammad, saya belinya 2.000, terserah mau bayarnya berapa. Jujur Bu, dia belinya berapa? Nabi Muhammad jujur, belinya sekian. Mau belinya berapa silakan. Gitu. Jadi ridho sama ridho, gak ada kebohongan dalam berjual beli. Nah karena kejujuran Nabi Muhammad, Siti Khadijah akhirnya melamar Nabi Muhammad. Tapi melamarnya dengan perantara orang lain, bertanya lewat siapa? Lewat temannya bernama Maisarah. Tolong sampaikan ke Nabi Muhammad, ke Muhammad waktu itu belum jadi nabi ya, belum jadi nabi. Ke Muhammad bahwasanya saya naksir dengan beliau gitu kan, mau gak menjadi suami saya. Disampaikan oleh temannya. Dan akhirnya Nabi Muhammad juga ternyata tertarik dengan Siti Khadijah. Dulu kaya raya Bu, Nabi Muhammad itu walaupun dia masih bujang, sudah banyak uangnya, maharnya juga banyak. Ontanya dia 30 melamar Siti Khadijah, tidak sembarangan. Itu ya. Kemudian menikahlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Pernah suatu ketika sebelum menikah dengan Nabi Muhammad masih berumur 9 tahun, ketika berdagang dengan Abu Thalib. Ketika berdagang dengan Abu Thalib, ada seorang pendeta yang mengatakan kepada Abu Thalib, itu ponakanmu itu adalah nabi terakhir, karena ada di kitab kami, kata pendeta itu. Ada di kitab Injil bahwasanya nabi terakhir adalah bernama Ahmad, dan dia selalu dilindungi oleh Allah. Jadi Allah itu mengikuti Nabi Muhammad kemana-mana Bu. Makanya pendeta itu sampai, padahal pendeta itu sudah menunggu kehadiran nabi terakhir itu sudah bertahun-tahun, kok nggak datang-datang. Akhirnya ketika lewatlah rombongan Abu Thalib bersama seorang anak bernama Muhammad, pendeta itu yakin inilah nabi terakhir, Nabi Muhammad. Tolong, kata pendeta tersebut, kembali saja pulang karena anak ponakanmu ini adalah nabi terakhir, berbahaya kalau dibawa ke sini. Akhirnya mereka kembali pulang. Nah, setelah dewasa 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yang kaya raya, ternyata Khadijah berjuang untuk agamanya Rasul luar biasa ya Bu ya. Jadi Nabi Muhammad itu suatu ketika merasa galau dan gelisah, beruzlah, akhirnya menyendiri di Gua Hiro selama 3 hari. Coba ibu-ibu kalau suaminya nggak pulang 3 hari 3 malam, marah nggak Bu? Nah, ya kan? Kemudian WA nggak aktif. 3 hari 3 malam Bu. Ditelepon nggak diangkat. Coba. SMS nggak dibalas. 3 hari 3 malam Nabi Muhammad nggak pulang-pulang, nggak kasih kabar. Tahu-tahu pulang Bu Nabi Muhammad dari Gua Hiro, kedinginan menggigil. Subhanallah. Berarti bupatilah seperti Siti Khadijah. Karena ketika Nabi
semuanya ya, hartanya habis. Kemudian ketika Nabi Muhammad pulang menggigil kedinginan, karena apa? Dari Gua Hiro mendapatkan wahyu yang pertama, disertai oleh malaikat Jibril. Iqra, dapat turun wahyu yang pertama, Iqra ala-ala. Makanya pulang minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Ada surat Al-Mudassir kan? Tolong selimuti aku, kata Nabi Muhammad. Itulah, kalau istri-istri yang lain mungkin bingung ya, kalau suaminya 3 hari gak pulang, tahu-tahu pulang-pulang kedinginan menggigil. Nah, kalau Siti Khadijah